selama 5 hari. Orang Indonesia biasa ada hari kejepit gitu ya. Oke, tapi tetap saja kami ajak Anda untuk ngobrol bersama dengan Bung Rocky soal politik ya, nggak ngomongin soal liburan Anda. Soal liburan Anda itu wilayah private Anda ya. Kita ngomongin wilayah publik. Bung Rocky, bulan Januari ini hampir berlalu. Sebelumnya kan kita mendengar dari kedua belah pihak, baik PDIP maupun Gerindra, yang menyatakan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu akan dilakukan pada bulan ini. Namun ketika Ibu Megawati ultah tanggal 23 Januari lalu itu kan Pak Prabowo kirim bunga anggrek kegemaran Ibu Megawati, sebaliknya Ibu Megawati mengirim minyak urut untuk Pak Prabowo. Apa yang kita bisa baca dari peristiwa simbolis tadi dari sisi politis? Karena pertemuan politik ini bolak-balik diumumkan, dinyatakan, tapi nggak terwujud juga. Politik tidak harus dibaca melalui teori-teori yang berat atau kompendium, kumpulan dari analisis yang sangat akademis, tetapi bisa dimulai justru dengan simbol sinyal. Jadi kalau orang mulai merasa ada kirim-kiriman sinyal dan simbol antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, itu menunjukkan memang ada relasi yang sedang dibangun tuh. Pak Prabowo mengirimkan kembang ulang tahun Ibu Mega mengirimkan minyak urut. Itu juga sinyal, atau jangan sebut sinyal, simbol aja untuk memulai satu upaya pertemuan politik. Jadi kelihatannya ada wilayah yang sedang dibuat lumer karena ada ketegangan politik sebelumnya antara Gerindra dan PDIP, karena ada faktor-faktor Jokowi di Gerindra yang justru sedang memusuhi PDIP. Pak Jokowi berupaya untuk menghalangi pertemuan ini pasti kan. Tetapi kita lihat bahwa politik itu tumbuh di dalam satu realitas, yaitu apa yang sudah diputuskan tidak harus dijalankan kan. Yang biasa dalam ilmu politik dalilnya adalah selalu ada jarak antara decision dan election. Waktu decision, Bapak Prabowo Kim Plus itu mengusung Gibran tuh, dan kita mungkin satu waktu akan tahu apa Gibran itu dipilih oleh Pak Jokowi atau dimintakan oleh Pak Prabowo. Tapi kelihatannya kalau kita lihat postur politik pada waktu mulai pencapresan Prabowo kemarin, kelihatannya Pak Jokowi memang memaksakan atau sedikit memaksakan Gibran untuk dijadikan partnernya Prabowo. Tentu akan ada sejarawan yang akan bongkar peristiwa itu. Tetapi setelah itu timbul semacam evaluasi tanpa sengaja. Pasti orang harus evaluasi apakah Gibran berfungsi di dalam membantu Presiden Prabowo. Kelihatannya kurang berfungsi karena Selios itu satu institusi baru yang bagus, yang independen itu mulai memberi penilaian bahwa dalam 100 hari ini bahkan Pak Prabowo hanya dapat poin separuh, 5 itu dari 10. Nah Gibran nggak mungkin dapat 6, 7, 8 kan. Dan Gibran dapat poin 3, itu artinya raportnya buruk sekali kan. Jadi itu kelihatannya semacam fakta baru bahwa pasti opini publik akan mulai mencari keterangan kenapa Gibran tidak bisa berfungsi. Bukankah dia wakil presiden yang bahkan dieluk-elukan sebagai anak muda yang bermutu, anak muda yang pintar, anak muda yang berwawasan. Tapi kenapa Selios, satu lembaga survei yang independen yang didasarkan pada riset akademis dan berbasis pada kekuatan argumentasi intelektual, itu merumuskan bahwa Gibran itu wakil presiden poinnya 3 dari 10, artinya tidak lulus atau bahkan buruk banget kan. Nah kita menduga itu sebagai semacam pretext atau awal untuk memulai evaluasi apakah kabinet ini akan mempertahankan posisi Gibran di situ sebagai apa. Itu pertanyaan yang ya mungkin akan berubah menjadi pertanyaan politik kalau misalnya PDIP meneruskan upaya untuk mempersoalkan kapasitas Gibran misalnya, atau PDIP bahkan masih ingin mempersoalkan hal-hal yang merupakan pelanggaran konstitusi di pemilu yang lalu ketika Presiden Jokowi memaksakan Gibran untuk jadi wakil presiden walaupun melanggar konstitusi.